Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum bisa terbolak balik ya, karena energi tarik secara acak ya, bisa resonat bisa tidak, bisa hanya sedikit saja yang resonat, bisa tidak sama sekali, tapi bisa totalitas. Ini adalah energi kamu, jadi letakkan energi kamu di mana. Jangan jadikan ini pedoman hidup, karena ini adalah prediksi ya, sebagai gambaran, clue atau sarana untuk antisipasi, motivasi dan pembelajarannya. Oke, terima kasih sahabat semua yang klik video ini. Siap-siap, kamu akan dikejar. Dia akan datang ingin bertemu kamu atau ingin segera bertemu kamu. Dia akan segera datang ingin bertemu dengan kamu. Siap-siapkan dirimu. Siapa dia? Orang terdekat atau orang jauh? Teman dekat atau teman jauh? Atau hanya sekilas info kenalan? Gitu ya. Oke, fokus ya. Siap-siap atau siap-siap, kamu akan dikejar ya. Dia akan segera datang ingin bertemu dengan kamu. Siapa kira-kira tuh? Seseorang yang pernah kamu kenal, seseorang yang mungkin bahkan pernah menjalin hubungan dengan kamu, karena ini adalah yang terputus akan tersambung, yang terjeda akan terhubung kembali, yang lost contact akan terhubung, dan yang bercerai-berai akan rujuk kembali atau bersatu kembali. Mungkin mantan ya, bisa jadi mantan ya kan. Ini adalah mantan, intinya seperti itu. Atau orang yang sudah lost contact, belum putus tapi sudah lost contact, udah nggak terhubung karena sesuatu hal, pasti ada alasannya ya. Dan dia akan datang kembali ke kamu, bahkan akan terhubung kembali ya. Cuman menunggu waktu aja, tetapi dia akan sesegera mungkin dia akan menemui kamu. Tetapi ini orang ada pilihan lain ya, mungkin itu alasannya mereka lost contact atau menjadi mantan kamu, atau kamu jadi mantan dia, karena dia ada pilihan lain ya. Ini di sini ya, kamu tinggal menunggu waktu aja, dia akan menghubungi kamu, akan segera datang ya. Ini orang yang sudah pernah deket sama kamu, atau orang yang lagi deket tapi sudah nggak terhubung. Itu kita kan lihat kartu selanjutnya. Iya betul, ini orang pernah selesai terhubung dengan kamu, dan ada yang sudah bahkan bercerai, ada yang putus, bahkan memang betul-betul sudah selesai. Dia akan kembali dengan kamu. Siapa? Mantan suami atau mantan pacar atau mantan teman ya kan. Maksudnya mantan kamu, teman kamu terus sudah jadi mantan karena kesalahpahaman gitu. Harapan ada besar, dan nanti seandainya kamu ketemu atau memang benar ini orang adanya kamu sudah kenal juga, jangan kekanak-kanakan ya. Ini adalah harapan untuk kamu, ada cahaya pencerahan di sini. Tetapi kemungkinan ya, karena kamu mungkin sudah pernah kecewa atau kamu yang mengecewakan, orang ini akan datang pasti sedikit banyak ada kejutan ya. Entah itu kejutan itu bentuk tanda tanya atau suatu perdebatan kecil ya, tetapi jangan kekanak-kanakan. Ada harapan besar ini untuk bisa bertemu, bahkan nanti dia akan menemui kamu atau berkomunikasi terlebih dahulu baru menemui. Ini mantan kamu ya, langsung 100% ini adalah orang yang sudah tidak terhubung dengan kamu tapi pernah menjalin hubungan. Intinya maksudnya seperti ini, sudah nggak ngobrol, sudah nggak intens lagi kayak gitu ya.
Kenapa dia sampai bisa menghubungi kamu kembali atau ingin datang atau ingin ngejar kamu? Karena dia bahagia sebetulnya. Tapi Ines kalau bahagia kenapa dia punya pilihan lain? Itulah kesalahan kita tuh di situ. Menyadari itu terlambat, tidak selalu langsung itu enggak. Ya itu kesalahan kita tuh di situ. Kelemahan kita ya. Sadar itu ada di belakang, kalau depan itu namanya pendaftaran, ya kan. Nah ini orang akan datang ke kamu karena sebetulnya jujur dia bahagia, atau gini, kamu yang mutusin dia, yang sebenarnya dia itu bahagia sama kamu, dan saat ini kamu jomblo mungkin. belum dapat pengganti dia gitu, jadinya dia mendekati kamu kembali karena dia memang bahagia bersama kamu, ya seperti itu. Kita lihat lagi ya. Orang ini masih bertahan ya selama ini, selama tidak intens sama kamu lagi. Ini masih bertahan. Ya, masih bertahan. Tapi secara ekonomi orangnya ini uangnya pas-pasan ya. Hidupnya serba pas-pasan, hemat. Ya. Kamu berdialog dengan orang yang sudah mempunyai pasangan waktu itu. Nah ini yang jadi masalah, ini adalah pilihan. Dia mempunyai pilihan lain atau kamu yang punya pilihan lain. Kamu yang sudah berumah tangga atau dia yang sudah berumah tangga, atau dia dan kamu sama-sama sudah berumah tangga dan menjalin hubungan. Terjadi konflik sehingga terjadi yang namanya penyelesaian hubungan, tetapi dia akan datang kembali sama kamu. Ini adalah kamu. Kamu single parent bisa jadi ya. Makanya dia menunggu kamu dengan sabar, dimana dia ingin kembali bersama kamu. Awal mula dulu juga ingin memperjuangkan kamu itu karena ragu-ragu, karena salah satu di antara kalian ada yang berumah tangga. Ada sebagian yang seperti itu, sudah mempunyai rumah tangga, menjalin hubungan, kemudian terjadi keraguan-raguan atau terjadi sebuah masalah yang membuat hubungan ini karena tidak bisa diselesaikan dengan baik, akhirnya memutuskan untuk saling masing-masing seperti itu. Tapi jujur dia bahagia sama kamu. Ya, tentang sebuah kegagalan, akhirnya yang membuat hubungan ini putus atau menyelesaikan sebuah hubungan atau memang sudah tidak terkoneksi lagi karena awal kehancuran dari permasalahan, yaitu diantaranya kalian berdua yang salah satunya di antara kalian udah punya pasangan, atau kamu atau kedua-duanya memang sudah punya pasangan dan tidak mendapatkan kata sepakat bahwa ini adalah hubungan perselingkuhan gitu loh ya, gitu, nggak mau, akhirnya saling masing-masing seperti itu. Dan juga kebentur finansialnya pas-pasan, mau jalan sama kamu bagaimana, duitnya nggak ada ya, untuk keluarganya aja, nggak buat kamu, nggak kebagian, harus kamu yang modal sendiri. Seperti itu. Siap-siap kamu akan dikejar, dia akan segera datang ingin bertemu dengan kamu dan membawa cinta. Tapi ingat ya, hubungan ini masih termasuk kategori hubungan triparty, cuman jujur dia itu cinta sama kamu dan ingin bersama kamu lagi. Dia ingin menghubungi kamu lagi, ingin bersama kamu lagi karena dia merasa bahagia bersama kamu. Jujur dia tidak bisa move on walaupun sudah saling berjauhan seperti itu ya. Bagaimana menurut kamu? Kamu akan menerima atau tidak? Itu hak kamu ya, karena kamu yang memiliki sebuah perasaan, kamu yang memiliki atau menjalani hubungan ini gitu ya. Tentang heartbroken, patah hati ya, salah satu atau memang kalian berdua ini di sini mengalami sebuah patah hati ya, sebuah patah hati. Kenapa? Sesuatu yang sudah terjadi menjadikan kamu patah hati karena memang kecewa ya, ibaratnya tuh tidak seperti yang kamu harapkan, dia juga tuh mengharapkan kamu seperti yang tidak dia harapkan.
Ya, karena apa, kalian masing-masing ada yang sudah memang mempunyai pasangan hidup. Jadi itu sebagai batasan. Dan akhirnya kalian mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi. Walaupun keadaan itu saling menerima, tetapi ada patah hati, sedih, ya. Ya. Entah kalian berdua atau entah dia saja yang patah hati, tapi ada kesedihan di saat kalian berpisah dulu, dan saat ini dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi menemui kamu karena ingin bertemu kamu. Ya, karena dia masih cinta. Aku suka kamu, ini bahasanya, aku suka kamu. Dia masih menyukai kamu. Dia masih menyayangi kamu. Dia masih sayang gitu loh. Tetapi ya apa boleh buat, ya kan? Seperti itu yang terjadi. Akhirnya kalian saling menyudahi hubungan, walaupun sebetulnya nggak mau. Kita ambil 3 kartu saja. Ada The Golden Mirror, tentang mirror, tentang kaca emas, tentang cermin emas, dimana kalian di sini adalah satu kesatuan, dimana hati kalian saling tertaut, ya harus terpisah karena sesuatu hal, dan saat ini akan bertemu kembali. Jujur dia gelisah setiap malam, nggak bisa tidur karena mikirin kamu pun seperti itu, ya, karena dia tidak bisa menahan rasa cinta itu ke kamu, ya kan, begitu. Nah, di sini tidak untuk hari ini, jadi dia tidak hadir untuk hari ini. Mungkin bisa besok, mungkin bisa beberapa hari ke depan. Tapi dimulai dari readingan ini, kita melihatnya sekitar maksimal 2 minggu, ya, maksimal 2 minggu dia akan menghubungi kamu terlebih dahulu, baru datang. Kita lihat penegasannya. Kalau cinta tidak kemana, ya kan, walaupun sudah terputus, walaupun sudah terjeda, sudah jaraknya jauh, ya tetap aja akan mencintai, akan mencari gitu loh, ya kan. Kemarin mungkin ini karena ditegaskan, kemarin itu terpisahnya karena sebuah pertengkaran atau perbedaan prinsip, ya, atau ya salah pahaman di hubungan itu. Sekitar itu aja sih masalahnya. Kalau nggak berbeda prinsip, ya salah paham gitu, ya. Dan dia sudah mempertimbangkan hubungan ini untuk bisa kembali lagi bersama kamu, bisa menjalin sebuah hubungan kembali walaupun sudah lama putus, sudah lama berpisah. Ada kekecewaan cinta juga sih yang terjadi, ya, tapi akan diperbaiki di sini. Dia sudah mempertimbangkan kembali, Oke, sebentar, kartunya jatuh, kartunya rolling. Sebatas godaan diri, ya. Hubungan ini nanti akan terjadi karena atas godaan diri. Jadi kamu hati-hati, nanti kalau bertemu bisa jadi jauh. Paham, ya? Paham. Kamu pertimbangkan kembali pesan Gondes. Kalaupun dipertemukan nanti hubungan ini akan menjadi sebuah hubungan yang dilarang karena akan terjadi sesuatu, ya. Tapi memang akan ada jejak pernikahan sih, akan ada pernikahan, tetapi awalnya tuh kayak melakukan sesuatu hal yang dilarang gitu, kemudian ada tanggung jawab untuk menikahi kamu. Tapi lebih baik hati-hati, mending nikah dulu baru melakukan sesuatu hal, ya. Oke, ini pesan Gondes. Dia sangat merindukan kamu, dia sangat rindu sekali sama kamu, berharap bisa bertemu, berharap bisa menghubungi kamu dan bisa bertemu, karena dia sangat merindukan kamu juga kan, gitu, ya. Oke, itu pesan untuk kamu yang harus kamu
persiapkan. Jadi kamu harus siap-siap, kamu akan dikejar orang ini cinta sama kamu. Mungkin kemarin memang cuek ya, tapi sekarang udah berubah pikiran karena dia sadar kelemahan kita. Itu sadar itu di saat sudah saling pergi, baru menyadari seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan tebar pesan untuk yang menonton video. Di sini Anda melihat ada Leo, ada energi Leo, ada energi Libra, juga di sini terlihat ada energi Cancer ya. Kemudian juga ada energi Taurus, Capricorn juga kuat sekali Capricorn. Juga ada energi Pisces ya, ada energi Pisces, Capricorn ya. Juga ada energi Libra kuat sekali. Itu yang boleh lihat, Libra, Capricorn ya. Kemudian ada Pisces, Cancer. Oke, kita lihat pesan untuk kamu. Kirimkan energi kamu untuk aku. Fokus caranya. Kita ambil dari atas. Oh, ini udah jatuh. Oke, bonus ya ini ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Pesan untuk yang menonton video ini. Dia ingin kamu selalu di sampingnya. Allah mencintai orang yang baik. Kemudian di sini ada single parent. Mungkin dia yang sudah single parent atau kamu. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Yang terakhir, berdoalah untuk segala hubungan kamu yang terbaik. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang pasti menjalin hubungan itu tidak boleh melampaui batasan. Apapun bentuk hubungan itu. Dan mencintai apapun ya dia karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan begitu sakit. Dan yang pasti bersyukur dalam segala keadaan, berdoa, bermohon, meminta, menyerahkan, menyandarkan segala sesuatu yang kamu inginkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan menurut keyakinan kalian. Ya. Oke. Berbicaralah yang baik, karena sama-sama membuka mulut lebih baik berbicara yang baik. Ya, tetap jadi orang baik karena Allah mencintai orang baik. Ya, pertimbangkan kembali kalau memang kamu sudah yakin untuk kembali sama dia dan menerima dia kembali untuk kamu. Ya, ambil keputusan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian. Ya. Ada kesalahan milik Hondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.